Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aufa Daha dari kelas 11 TKJ 1. Saya membuat tugas alternatif KK. User hotspot bisa internet tanpa login. Manakah yang benar? 1. IP banding dengan bypass aktif. IP binding adalah fitur yang memungkinkan perangkat tertentu melewati proses autentikasi hotspot login. Jika IP banding diaktifkan dengan bypass, maka perangkat yang terdaftar bisa langsung terhubung ke internet tanpa login. 2. DHCP belum dikonfigurasi. DHCP Dynamic Host Configuration Protocol digunakan untuk memberikan alamat IP secara otomatis kepada perangkat yang terhubung ke jaringan. Jika DHCP belum dikonfigurasi, perangkat tidak akan mendapatkan alamat IP dan tidak bisa terhubung ke internet, apalagi tanpa login. 3. DNS tidak aktif. DNS atau Domain Name System menerjemahkan nama domain menjadi alamat IP. Jika DNS tidak aktif, pengguna tidak akan bisa mengakses situs web berdasarkan nama domain, meskipun mungkin masih bisa mengakses internet melalui alamat IP langsung. Namun, untuk bisa internet secara umum termasuk browsing, DNS harus aktif. 4. Hotspot belum enable. Jika hotspot belum diaktifkan atau enable, maka tidak ada layanan hotspot yang berjalan sehingga pengguna tidak bisa terhubung sama sekali, apalagi tanpa login. 5. NAT belum diset. NAT atau Network Address Translation memungkinkan beberapa perangkat di jaringan lokal berbagi satu alamat IP publik untuk mengakses internet. Jika NAT belum diset, perangkat di jaringan lokal tidak akan bisa mengakses internet. Lanjut, ini ABC-nya tuh A 3, 4, dan 5 itu DNS tidak aktif. Itu salah karena bila DNS tidak aktif, user mungkin gagal diarahkan ke halaman login atau redirect error, tapi tetap bisa akses internet tanpa login. Ini akan mengganggu, bukan menyebabkan bypass. Hotspot belum enable, salah karena jika hotspot tidak aktif maka tidak ada kontrol akses sama sekali. Namun ini biasanya berarti sistem tidak berjalan, bukan menyebabkan pengguna bisa bypass login saat sistem aktif. NAT belum diset, salah karena NAT berperan untuk akses keluar ke internet, bukan autentikasi login hotspot. Tanpa NAT, user bisa login tapi tidak bisa browsing di internet. B1. Ini satu-satunya alasan user bisa internet tanpa login. Salah karena tidak menyebabkan bypass login. C. 2, 3, dan 4. Jika DHCP belum dikonfigurasi, user tidak bisa login, apalagi langsung lolos login. Maka ini bukan penyebab user bisa internet tanpa login. Ini mengganggu proses redirect tapi tidak menghilangkan login hotspot. Maka ini tidak menyebabkan user langsung internet tanpa login. Ini bukan kasus bypass login, tapi lebih ke hotspot belum diterapkan sama sekali. D. Semua pernyataan benar. Tidak benar karena pernyataan 2, 3, dan 5 salah. E. Semua pernyataan salah. Tidak benar karena pernyataan nomor 1 benar. Nah, ini belum diedit ya. Lanjut, soal kedua. Beberapa user jaringan tidak bisa browsing walau sudah dapat IP. Manakah yang benar? 1. Gateway tidak diberikan DHCP. Jika gateway tidak diberikan alamat IP oleh DHCP, maka perangkat tidak dapat menemukan rute keluar dari jaringan lokal untuk mengakses internet. 2. DNS salah satu kosong. DNS Domain Name System bertanggung jawab untuk menerjemahkan nama domain menjadi alamat IP. Jika DNS salah satu kosong, perangkat tidak dapat menerjemahkan nama domain situs web sehingga browsing tidak bisa dilakukan. 3. NAT belum diaktifkan. NAT atau Network Address Translation memungkinkan beberapa perangkat di jaringan lokal untuk berbagi satu alamat IP publik. Jika NAT belum diaktifkan pada router atau firewall, maka perangkat di jaringan lokal tidak dapat mengakses internet. 4. DHCP
pool terlalu kecil. Jika DHCP pool terlalu kecil, artinya jumlah elemen IP yang tersedia untuk dialokasikan kepada perangkat di jaringan terbatas. Ini bisa menyebabkan beberapa perangkat tidak mendapatkan IP atau mendapatkan IP yang bermasalah. 5. IP binding menghalangi akses. IP binding dapat digunakan untuk mengunci alamat IP ke perangkat tertentu. Jika konfigurasi IP binding salah atau menghalangi akses ke internet, maka browsing tidak akan bisa dilakukan. A. Semua pernyataan benar karena semua faktor bisa menyebabkan user gagal browsing walau dapat IP. B. 1, 2, 3, dan 5 salah karena kurang nomor 4. C. Semua pernyataan salah karena semua pernyataan benar. D. 1, 2, dan 4 salah karena kurang nomor 3. E. 1, 2, 3, dan 4 salah karena kurang nomor 5. Jadi jawabannya itu semua pernyataan benar. Lanjut soal ketiga, jaringan putus saat transfer file besar. Manakah yang benar? 1. Konektor tidak dikrimping semua. Krimping yang tidak sempurna dapat menyebabkan koneksi yang tidak stabil dan putus-putus, terutama saat transfer data besar. 2. Panjang kabel lebih dari 100 meter. Kabel UTP memiliki batasan panjang efektif sekitar 80-90 meter, meskipun secara teori 100 meter. Melebihi panjang ini dapat menyebabkan penurunan kualitas sinyal dan putusnya koneksi. 3. Susunan warna tidak sesuai standar. Urutan warna kabelan yang tidak sesuai standar, strike atau cross, akan mengakibatkan koneksi gagal atau tidak stabil. 4. Gunakan kabel fiber optik. Kabel fiber optik menawarkan kecepatan dan stabilitas yang jauh lebih baik dibandingkan kabel tembaga, UTP atau STP, sehingga sangat cocok untuk transfer file besar dan jarak jauh. 5. Switch harus layer 3. Switch layer 3 atau router berfungsi untuk routing antar jaringan. Meskipun penting untuk jaringan yang kompleks, switch layer 3 tidak secara langsung menjadi penyebab utama putusnya jaringan saat transfer file besar jika masalahnya ada pada media transmisi atau kabel atau konektornya. Opsinya A. Semua pernyataan salah tidak benar karena pernyataan 1, 2, 3, dan 4 benar. B. Semua pernyataan benar tidak karena pernyataan nomor 5 salah. Switch layer 3 atau router berfungsi untuk routing antar jaringan meskipun penting untuk jaringan yang kompleks. Switch layer 3 tidak secara langsung menjadi penyebab utama putusnya jaringan saat transfer file besar jika masalahnya ada pada media transmisi kabel atau konektornya. C. 3 dan 5 salah karena pernyataan nomor 5 salah. D. 1, 2, 3, dan 4 benar karena pernyataannya solusi terhadap masalah jaringan yang sering putus. E. 1, 2, dan 5 salah karena ada pernyataan nomor 5. Jadi jawabannya 1, 2, 3, dan 4. Lanjut soal keempat kayaknya. IP statis digunakan untuk printer, tapi user tidak bisa mencetak. Manakah pernyataan yang benar? 1. IP printer tidak satu subnet. Jika IP printer tidak berada dalam subnet yang sama dengan perangkat yang mencoba mencetak, komunikasi jaringan tidak akan terjadi, sehingga pencetakan tidak bisa dilakukan. 2. Gateway tidak dikonfigurasi. Gateway adalah titik keluar jaringan lokal ke jaringan lain. Jika gateway tidak dikonfigurasi dengan benar pada printer atau perangkat yang mencetak, komunikasi keluar subnet atau misalnya ke server cetak di subnet lain akan terhambat. 3. DHCP mendistribusikan IP yang bentrok. Meskipun printer menggunakan IP statis, jika ada server DHCP di jaringan yang mendistribusikan alamat IP yang sama dengan IP status printer, akan terjadi konflik IP yang menyebabkan masalah komunikasi. 4. Binding IP dan MAC tidak dilakukan. Binding IP dan MAC juga dikenal sebagai IP MAC binding atau reservasi DHCP, digunakan untuk memastikan perangkat mendapatkan IP yang sama dari server DHCP. Jika tidak dilakukan,
Meskipun printer di style IP statis, potensi konflik dengan IP yang diberikan DHCP tetap ada jika ada perangkat lain yang kebetulan mendapatkan IP yang sama. 5. Printer menggunakan port non-standar. Printer biasanya menggunakan port standar seperti TCP port 9100 untuk mencetak langsung. Jika printer dikonfigurasi untuk menggunakan port non-standar dan perangkat yang mencetak tidak dikonfigurasi untuk menggunakan port yang sama, komunikasi pencetakan tidak akan berhasil. Opsinya A, 2, 3, 4, dan 5 mengabaikan poin penting nomor 1, subnet tidak sama. B, semua pernyataan benar. IP printer tidak satu subnet. Jika IP printer tidak berada dalam subnet yang sama dengan user, maka tidak bisa dijangkau. Gateway tidak dikonfigurasi meski tidak selalu wajib. Gateway dibutuhkan jika printer dan user berbeda network, misalnya beda VLAN. 3. DHCP mendistribusikan IP yang bentrok. Jika DHCP memberikan IP yang sama dengan IP statis printer, maka akan terjadi konflik IP menyebabkan gangguan koneksi. 4. Binding IP dan MAC tidak dilakukan tanpa binding. IP statis printer bisa diambil oleh user jika printer tidak dikecualikan di DHCP server. 5. Printer menggunakan port non-standar. Jika printer dikonfigurasi menggunakan port selain TCP 9100, 515 atau LPR, maka user perlu tahu portnya agar bisa mencetak. Jika tidak, akan gagal mencetak. C. 1, 3, dan 5 mengabaikan gateway dan IP MAC binding. D. 1, 2, 3, dan 5 mengabaikan pentingnya IP MAC binding. E. 1, 2, 4, dan 5 mengabaikan konflik IP dari DHCP nomor 3. Jawabannya yang benar itu semua pernyataan benar. Lanjut soal kelima. User sudah terhubung WiFi tapi tidak bisa diakses internet. Manakah yang benar? 1. DHCP server belum aktif di WLAN. DHCP berfungsi untuk memberikan alamat IP secara otomatis kepada perangkat yang terhubung ke jaringan. Jika DHCP server tidak aktif, perangkat tidak akan mendapatkan alamat IP dan tidak bisa mengakses internet. 2. Gateway tidak diberikan. Gateway adalah perangkat yang menghubungkan jaringan lokal ke jaringan lain seperti internet. Tanpa gateway yang benar, perangkat tidak bisa mengirim atau menerima data dari internet. 3. Wireless mode harus AP bridge. Agar klien dapat terhubung ke jaringan, wireless mode router harus diatur sebagai AP access point bridge. Jika mode salah, misal diatur sebagai station atau klien atau repeater, maka klien bisa connect secara fisik ke SSID tapi tidak mendapatkan akses IP dari router utama sehingga internet tidak bisa diakses. 4. Channel harus sesuai. Channel yang tidak sesuai misalnya tumpang tindih dengan AP lain atau noise memang bisa menurunkan kualitas sinyal atau membuat koneksi terputus-putus, tetapi tidak menyebabkan user tidak bisa akses internet. 5. NAT belum dibuat. Sangat penting jika router digunakan untuk menghubungkan jaringan lokal ke internet publik. Opsinya 1, 3, dan 4 kurang lengkap, tidak mencakup nomor 5 yang juga benar. B. 1, 2, 3, dan 5 salah karena tetap menyertakan nomor 2 yang salah. C. 2, 3, dan 5 salah karena nomor 2 salah dan tidak menyertakan nomor 1 dan 4 yang benar. D. Semua pernyataan benar, salah karena nomor 2 tidak benar. DHCP harus aktif agar user bisa dapat IP dan bisa internet. 1, 3, 4, dan 5. 1. IP binding dengan bypass aktif benar, DNS tidak aktif benar, hotspot belum enable benar, NAT belum diset benar. Jadi jawabannya 1, 3, 4, dan 5.
Soal ke-6, jaringan tidak berfungsi setelah memasang DHCP server di Ether 2. Manakah yang benar? IP address harus di-set di Ether 2. Sebuah internet yang menjadi DHCP server harus memiliki IP address agar bisa mendistribusikan halaman IP ke klien. Tanpa IP, DHCP server tidak bisa berjalan dengan benar. 2. DHCP server harus diaktifkan ke interface yang aktif. DHCP server perlu dikaitkan ke interface seperti Ether 2 yang aktif dan terkoneksi ke jaringan LAN agar bisa melayani permintaan dari klien. 3. DHCP pool wajib tersedia. DHCP pool adalah kumpulan IP yang bisa dibagikan ke klien. Tanpa DHCP pool, server tidak bisa memberikan IP dinamis. 4. NAT harus dikonfigurasi. DHCP digunakan untuk memberikan akses ke internet, maka NAT masquerade harus diatur di firewall agar klien bisa mengakses internet melalui router. 5. DHCP klien harus dihapus. DHCP klien biasanya digunakan di interface yang mengarah ke ISP, misalnya Ether 1, bukan ke LAN. Tidak perlu dihapus jika DHCP klien ada di interface lain, misalnya Ether 1. Jadi tidak wajib dihapus selama tidak konflik. A 1, 3, 4, dan 5 melewatkan poin penting nomor 2. DHCP server harus dikaitkan ke interface aktif. B. Semua pernyataan benar, salah karena pernyataan 5. C. 2, 3, 4, dan 5 melewatkan poin penting nomor 1. Tanpa IP di Ether 2, DHCP tidak bisa aktif. D. 1, 2, 3, dan 4 karena semuanya merupakan syarat teknis penting dalam konfigurasi DHCP server agar jaringan berfungsi dengan benar. E. Semua pernyataan salah, jelas salah karena banyak poin yang benar. Jadi jawabannya 1, 2, 3, dan 4. Konfigurasi hotspot lengkap tapi semua user bisa langsung akses internet tanpa login. Manakah yang benar? 1. Login by MAC aktif. Jika login by MAC aktif, maka pengguna bisa login otomatis menggunakan MAC address mereka tanpa perlu memasukkan username atau password secara manual. Ini menyebabkan pengguna langsung bisa akses internet tanpa login halaman. 2. Halaman belum diarahkan ke hotspot. NAT tidak berhubungan langsung dengan autentikasi login hotspot. NAT digunakan untuk koneksi internet keluar atau ke ISP, bukan untuk mengatur siapa bisa login ke hotspot. 3. DHCP server mati. Jika DHCP server mati, kalian tidak akan mendapatkan IP address dan justru tidak akan bisa koneksi internet sama sekali. Jadi ini tidak bisa menyebabkan bisa langsung akses, malah sebaliknya. 4. DNS name tidak dibuat. DNS name berguna agar sistem bisa redirect ke halaman login, tetapi tidak membuat user langsung lolos tanpa login. Jika tidak ada DNS name, biasanya redirect gagal, tapi user tetap bisa akses internet tanpa login. 5. Halaman login tidak diaktifkan. Jika halaman login tidak diaktifkan atau hotspot tidak diarahkan dengan benar ke login page, maka user bisa langsung akses internet tanpa login. A 1 dan 5 login by MAC aktif benar. Jika fitur login by MAC diaktifkan, maka hotspot akan otomatis mengenali MAC address user dan langsung mengizinkan akses tanpa login manual. 5. Halaman login tidak diaktifkan. Benar, jika login page HTML page tidak aktif atau tidak tersedia, user tidak diarahkan ke halaman login, sehingga langsung bisa internetan tanpa autentikasi. B. Semua pernyataan salah. Opsi salah semua tidak tepat karena ada poin yang benar 1 dan 5. C. Semua pernyataan benar salah karena pernyataan 2, 3, dan 4 salah. D. 2 dan 3 kalau NAT belum diarahkan,
user tidak bisa internet, bukan bisa internet tanpa login. Salah. Kalau DHCP server mati, user tidak bisa connect sama sekali, bukan langsung internet tanpa login. 4 dan 5 salah karena ada pernyataan nomor 5. Jawabannya jadi 1 dan 5. Oke, sekian, terima kasih. Semoga Pak Wahid bisa paham. Tugas alternatif 5. Konfigurasi DHCP server sudah dibuat namun klien tidak mendapatkan IP otomatis. Manakah yang benar? 1. DHCP server belum diaktifkan. DHCP server harus di-enable agar dapat memberikan IP ke klien. 2. DHCP pool kosong. Jika pool IP habis, klien tidak perlu dapat IP baru. 3. Klien menggunakan static IP. Jika klien diatur static IP, maka tidak akan meminta IP dari DHCP. 4. NAT belum dibuat. NAT tidak mempengaruhi proses pemberian IP oleh DHCP. 5. Firewall blokir port 67/68. Penjelasan DHCP bekerja di port WDP 67/68 jika blok klien tak dapat IP. Jawabannya itu 1, 2, 3, dan 5. Penjelasannya, DHCP server belum diaktifkan. DHCP server harus aktif agar klien bisa mendapatkan IP. DHCP pool kosong. Jika pool IP habis, server tidak dapat memberikan IP ke klien. Klien menggunakan IP statik. Jika klien diatur IP manual statik, ia tidak akan meminta IP dari DHCP. Firewall blokir port 67/68. DHCP menggunakan UDP port 67 server dan 68 klien. Jika diblok, klien tidak dapat IP. Jadi jawabannya Yuk, soal kedua, user sudah connect WiFi, mendapatkan IP tapi tetap tidak bisa browsing internet. Manakah yang benar? Gateway tidak diset. Tanpa gateway, klien tidak tahu kemana mengirim paket ke luar jaringan. 2. DNS server tidak bisa diset. Tanpa DNS, domain tidak dapat di-resolve menjadi IP. 3. NAT belum diaktifkan. NAT diperlukan agar jaringan lokal bisa terhubung ke internet. 4. SSID hidden. SSID hidden hanya menyembunyikan nama WiFi, tidak mempengaruhi akses internet. 5. Port firewall blokir traffic forward. Jika forward diblokir di firewall, traffic LAN ke internet terputus. Jadi jawabannya itu A, 1, 2, 3, dan 5. Penjelasannya, gateway tidak diset. Tanpa gateway, klien tidak bisa kirim paket ke internet. DNS server tidak diset. Tanpa DNS, domain misalnya google.com tidak dapat di-resolve ke IP. NAT belum diaktifkan. Tanpa NAT, router tidak bisa meneruskan trafik dari LAN ke internet. Port firewall blokir traffic forward. Jika traffic forward diblokir, paket tidak bisa diteruskan ke luar jaringan. Jadi jawabannya A. Pada konfigurasi hotspot MikroTik, user tidak diarahkan ke halaman login. Manakah yang benar? Login page disable. Jika login page dimatikan, user langsung lolos tanpa autentikasi. 2. DNS name belum diset. DNS name diperlukan untuk redirect ke login page. 3. NAT tidak diarahkan ke bridge hotspot. NAT harus diarahkan ke interface hotspot agar direct login berjalan. 4. DHCP pool sudah penuh. Pool penuh mengakibatkan tidak dapat IP, tapi tidak terkait login page. 5. IP binding sebagai bypass. Jika di bypass, user bisa akses tanpa login. Jawabannya itu C, 1, 2, 3, dan 5. Login, penjelasannya itu login page disabled. User bisa browsing langsung jika halaman login dimatikan. DNS name diperlukan agar hotspot redirect user ke login page. NAT yang salah konfigurasi bisa menggagalkan redirect login. Jika IP user di bypass, maka user bisa akses tanpa login.
Firewall filter digunakan untuk membatasi akses ke server tertentu. Manakah yang benar? 1. Rule filter digunakan di chain input untuk trafik menuju router itu sendiri. 2. Rule filter digunakan di chain forward untuk trafik melewati router ke tujuan lain atau internet. 3. NAT digunakan untuk redirect traffic. NAT bisa dipakai redirect ke IP atau port tertentu. 4. Akses dari LAN ke router bisa dibatasi dengan input chain. Akses ke router diatur via input chain. 5. Chain output untuk traffic dari router ke internet. Output chain untuk paket keluar dari router. Jawabannya B. Semua pernyataan benar. Penjelasannya, rule filter digunakan di chain input untuk membatasi akses ke router dari luar. Rule filter digunakan di chain forward untuk membatasi trafik antar network melewati router. NAT digunakan untuk redirect traffic. NAT bisa redirect ke IP atau port tertentu. Akses dari LAN ke router bisa dibatasi dengan input chain. Input chain mengontrol akses ke router. Chain output untuk trafik dari router ke internet. Output chain memfilter trafik yang keluar dari router itu sendiri. Bridge digunakan pada mikrotik. Manakah yang benar? Bridge menggunakan beberapa interface layer 2. Fungsi utama bridge adalah menjadikan beberapa port bekerja di layer 2. 2. NAT bekerja di bridge interface. NAT bekerja di layer 3 atau IP, bukan layer 2. 3. DHCP server bisa diasik ke bridge. DHCP server dapat ditempatkan di interface bridge. 4. STP bisa diaktifkan di bridge. Bridge di mikrotik mendukung STP, RSTP, MSTP. 5. IP address tidak bisa diasik di bridge. Bridge bisa diberi IP address. Jawabannya E 1, 3, dan 4. Penjelasan. Bridge menggabungkan beberapa interface layer 2. Fungsi utama bridge di layer 2. DHCP server bisa diasik ke bridge, bisa diatur di interface bridge. STP bisa diaktifkan di bridge untuk mencegah loop layer 2. Jika user hotspot masih bisa browsing tanpa login, kemungkinan mereka IP binding diatur bypass. IP yang di bypass tidak perlu login. 2. DHCP server mati. Kalau DHCP mati, klien malah tidak dapat IP. 3. NAT tidak diarahkan ke interface hotspot. Tanpa NAT ke interface hotspot, direct login gagal. 4. Login page non-aktif. Login page dimatikan, maka tidak ada proses login. 5. Firewall memblokir traffic. Kalau di blok firewall, user tidak bisa browsing sama sekali. Jadi jawabannya D 1, 3, dan 4. Penjelasan. IP binding diatur bypass. IP ini dilewatkan tanpa login. NAT tidak diarahkan ke interface hotspot. NAT salah arah membuat login direct gagal. Login page non-aktif. Tanpa login page, user langsung browsing. Lanjut, setelah konfigurasi PPOE server, kalian tidak dapat connect. Manakah yang benar? PPOE server belum di-enable. Server harus diaktifkan agar bisa menerima koneksi. 2. Secret PP belum dibuat username atau password. Harus di-set untuk autentikasi klien. 3. Interface listen, malah pilih PPOE harus diaktifkan di interface yang benar. 4. IP pool belum disediakan. Pool dibutuhkan untuk alokasi IP klien. 5. Firewall blocking port 1700. PPOE menggunakan port 1723.
PPTP, bukan 1700. Jadi jawabannya C1, 2, 3, dan 4. Penjelasannya, PPOE server belum di-enable. PPOE harus diaktifkan. Secret PP belum dibuat. Secret username atau password wajib untuk login klien. Interface listen salah pilih. PPOE harus di interface yang benar. IP pool belum disediakan agar klien dapat IP setelah koneksi berhasil. Jadi jawabannya C. Oke, sekian, terima kasih, dan ini semua Pak Wahid paham lagi. Tugas alternatif 6. Pada configuration net, kalian tidak bisa mengakses internet. Manakah yang benar? 1. Net rule belum dibuat. Jika rule net, misalnya masquerade, belum dibuat, router tidak bisa menerjemahkan IP ke IP publik untuk keluar ke internet. 2. Interface net salah pilih. Jika net diarahkan ke interface yang salah, misalnya bukan enter ke ISP, maka net tidak akan berjalan dengan benar. 3. Firewall blokir chain forward. Jika filter firewall chain forward memblokir traffic, maka paket dari LAN ke internet akan terblokir. 4. DHCP server mati. Meski DHCP mati, klien masih bisa akses internet jika sudah punya IP manual. DHCP tidak langsung mempengaruhi net. 5. IP address tidak di-set di interface gateway. Jika router tidak punya IP valid di interface ke ISP, net tidak bisa bekerja karena tidak ada sumber IP publik. Jawabannya itu B, 1, 2, 3, dan 5. Penjelasannya, net rule belum dibuat. Tanpa NAT masquerade atau SRC net, LAN tidak bisa akses internet. Interface net salah pilih. Jika net diarahkan ke interface yang salah, internet tetap tidak bisa diakses. Firewall blokir chain forward. Jika forward diblokir, traffic tidak diteruskan ke internet. IP address tidak di-set di interface gateway. Tanpa IP pada gateway, router tidak dapat terhubung ke internet. Pada firewall mikrotik, manakah yang benar terkait pemblokiran IP? 1. Blokir IP dilakukan di chain forward untuk blok akses keluar. Jika ingin blok klien agar tidak akses keluar, digunakan chain forward. 2. Blok IP di input chain melindungi router dari luar. Input digunakan untuk traffic yang ditunjukkan ke router itu sendiri. 3. NAT diperlukan untuk blok IP. NAT hanya digunakan untuk transaksi alamat, bukan pemblokiran. 4. Output chain digunakan untuk blok traffic dari router keluar. Untuk memfilter paket yang keluar dari router, chain output digunakan. 5. Address list dapat digunakan di firewall rules. Address list memudahkan blokir IP banyak dalam satu rule. Jawabannya itu A, 1, 2, 4, dan 5. Penjelasannya, chain forward digunakan untuk traffic yang melewati router. Input chain melindungi router itu sendiri. Output untuk traffic yang keluar dari router. Address list bisa digunakan untuk mengelompokkan IP yang ingin diblok. Lanjut, pada konfigurasi VLAN di mikrotik, manakah yang benar? 1. VLAN bisa dibuat di physical interface. VLAN ID diterapkan di atas interface fisik. 2. DHCP server bisa dijalankan di interface VLAN. DHCP server dapat memberikan IP ke VLAN interface. 3. VLAN dapat diasik IP address. VLAN bisa diisi IP address layaknya interface biasa. 4. NAT tidak bisa digunakan VLAN. VLAN tetap bisa menjadi target NAT. 5. VLAN ID wajib unik per switch port. Setiap port terang harus membedakan VLAN ID untuk memisahkan traffic. Jawabannya itu B, 1, 2, 3, dan 5. Penjelasan, VLAN dikonfigurasi di atas interface fisik. DHCP server dapat bekerja di interface VLAN. IP address dapat di-set di VLAN interface. VLAN ID harus unik di setiap terang port untuk memisahkan traffic. Manakah yang benar tentang fitur DHCP relay di mikrotik?
Satu digunakan untuk meneruskan request DHCP ke server di jaringan lain. Fungsi utama relay adalah meneruskan broadcast DHCP ke server di jaringan berbeda. Tidak perlu IP address di interface relay. Relay butuh IP karena komunikasi ke server DHCP di layer 3. 3 hanya bisa digunakan di layer 3 karena relay bekerja di routing layer atau IP base. 4. DHCP server wajib aktif di router relay, tidak wajib. Cukup fitur relay yang aktif, tidak perlu server. 5. DHCP relay dapat diatur via IP. DHCP relay setting tersedia di menu tersebut di Winbox atau Webfix. Jawabannya A, 1, 3, dan 5. Penjelasannya, rule filter digunakan di chain input untuk membatasi akses ke router dari luar. Rule filter digunakan di chain forward untuk membatasi trafik antar network melewati router. Nah, digunakan untuk redirect traffic. Nah, bisa di redirect ke IP port tertentu. Akses dari LAN ke router bisa dibatasi dengan input chain. Input chain mengontrol akses ke router. Chain output untuk trafik dari router ke internet. Output chain memfilter trafik yang keluar dari router itu sendiri. Pada konfigurasi PPOE klien manakah yang benar? PPOE klien harus diaktifkan di interface fisik. PPOE diaktifkan di port fisik yang mengarah ke ISP. Secret PP digunakan di sisi klien. Secret user atau password diisi di sisi klien. 3. PPOE klien dapat digunakan untuk backup link. PPOE klien dapat diset sebagai link cadangan. 4. DHCP diperlukan PPOE klien. PPOE memperlu IP dari server. PPOE tidak butuh DHCP. 5. PPOE klien harus memasukkan username dan password untuk autentikasi PPOE ke server. Jawabannya itu A, 1, 2, 3, dan 5. Penjelasan, PPOE klien harus diasik ke port fisik untuk dia. Username dan password PPOE ditentukan di klien. PPOE bisa dipakai link cadangan failover untuk autentikasi PPOE. Hotspot server dapat berfungsi dengan baik jika DNS server disediakan. 2. NAT diarahkan ke interface hotspot. Tanpa NAT ke interface hotspot, login page tidak akan muncul. IP pool tersedia. Tanpa pool, DHCP server hotspot tidak bisa memberikan IP ke user. 4. IP binding diatur bypass semua IP. Jika semua di bypass hotspot tidak mengharuskan login. 5. Login page aktif. Login page harus diaktifkan untuk fungsi autentikasi user. Jawabannya itu A, 1, 2, 3, dan 5. Penjelasannya, IDNS diperlukan untuk redirect ke login page agar trafik diarahkan ke hotspot interface, agar hotspot bisa memberikan IP ke klien, agar klien diarahkan ke halaman login hotspot. Manakah yang benar tentang layer 7 firewall filter di MikroTik? 1. Digunakan untuk memfilter berdasarkan isi paket. Layer 7 dapat memfilter berdasarkan konten, misalnya URL string tertentu. 2. Efisien untuk trafik besar. Layer 7 boros CPU, tidak efisien untuk trafik besar. 3. Dapat digunakan untuk blok situs tertentu. Bisa digunakan untuk blokir domain atau URL spesifik. 4. Bekerja sebelum NAT. Layer 7 filter bekerja setelah NAT di filter rules. 5. Perlu resource CPU lebih tinggi karena menganalisa isi paket deep packet inspection. Jawabannya itu A, 1, 3, dan 5. Penjelasannya, L7 memeriksa pola data dalam paket, misalnya URL. Dapat digunakan untuk blokir akses berdasarkan URL atau konten. L7 memerlukan CPU lebih karena menganalisis paket data. Oke, sekian. Terima kasih.
Lanjut ke tugas alternatif 7. DHCP server di Mikrotik telah dikonfigurasi, tapi klien tidak mendapat IP. Manakah yang benar? Interface DHCP server belum dipilih. 2. DHCP server disable. 3. IP pool kosong. 4. NAT belum dibuat. 5. DHCP klien aktif di interface yang sama. Jadi jawabannya C 1, 2, 3, dan 5. Penjelasannya DHCP server harus diasik ke interface tertentu agar aktif di jaringan tersebut. Jika disable, server tidak melayani request DHCP. Tidak ada IP tersedia untuk dibagikan. DHCP klien dan server tidak boleh aktif di interface sama karena bisa konflik. User terhubung ke WiFi dan dapat IP, tetapi tidak bisa browsing. Penyebabnya bisa karena 1. Gateway belum di-set. 2. DNS belum di-set. 3. NAT belum dibuat. 4. SSID hidden. 5. Firewall blokir chain forward. Penjelasannya, klien tidak tahu kemana mengirim traffic ke internet tanpa gateway. Tidak bisa resolve domain ke IP. NAT wajib agar LAN bisa akses internet. Forward block berarti LAN tidak bisa keluar ke WAN. Jadi jawabannya itu B 1, 2, 3, dan 5. Lanjut, hotspot di Mikrotik aktif tetapi user langsung bisa browsing tanpa login. Penyebabnya bisa karena IP binding bypass, login page tidak aktif, NAT salah konfigurasi, DHCP mati, firewall blokir forward. Penjelasannya, user dengan IP bypass tidak perlu login. Tanpa login, page user langsung browsing. NAT bisa mengabaikan proses hotspot jika salah arah. Jawabannya 1, 2, 3. PPOE klien di Mikrotik gagal koneksi. Penyebab mungkin username atau password salah. 2. Interface PPOE salah pilih. 3. PPOE server mati. 4. NAT belum diatur. 5. Secret PP belum dibuat di klien. Jawabannya A 1, 2, dan 3. Penjelasannya, PPOE autentikasi gagal jika data salah. PPOE harus diinterface fisik ke server. Server tidak bisa dihubungi jika mati. Bridge di Mikrotik tidak bekerja dengan baik. Penyebabnya bisa karena port belum ditambahkan ke bridge. Bridge interface disable. DHCP server tidak diatur ke bridge. 4. IP address diasih ke bridge. 5. Loop protection disable. Penjelasannya, port harus ditambahkan ke bridge agar traffic lewat bridge. Jika disable, bridge tak berfungsi. DHCP harus di bridge jika klien connect ke bridge. Bisa terjadi loop Ethernet jika STP RTP mati. Jawabannya A 1, 2, 3, 5. Firewall Mikrotik file rule tidak berfungsi seperti yang diharapkan. Penyebab mungkin chain salah pilih, interface tidak ditentukan. 3. Action set ke accept. 4. Rule di posisi bawah. 5, 6 belum diatur. Penjelasannya, salah pilih chain input forward output bikin rule tak berlaku. Bisa terjadi error matching jika interface tidak dispesifikasikan. Jika di accept, paket tetap dilewatkan bukan di blok. Rule bawah bisa tak berfungsi karena match sudah terjadi di rule atas. Jawabannya C 1, 2, 3, dan 4. DNS tidak berjalan di Mikrotik. Penyebab mungkin DNS server salah input. 2. Allow remote request disable. 3. IP DNS invalid. 4. DHCP server tidak aktif. 5. Firewall blokir port 53. Penjelasannya, jika IP DNS yang dimasukkan salah, misalnya typo atau server DNS tidak ada, router tidak bisa resolve domain. Jika allow remote request disable, klien jika jaringan tidak bisa menggunakan DNS Mikrotik untuk resolve domain.
IP DNS harus valid dan reachable. Jika diisi IP yang salah atau unreachable, maka permintaan DNS gagal diproses. Firewall yang memblokir port DNS TCP atau UDP port 53 akan membuat permintaan DNS tidak bisa diterima sehingga DNS router tidak berfungsi dengan baik. Oke, sekian, terima kasih. Semoga Pak Wahid paham. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.